Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat, pujian semata dihaturkan kepada Allah yang dengan sebab curahan nikmatnya amal soleh semakin sempurna. Semoga apa yang sudah kita kerjakan semuanya, entah siam kemarin dan semua kegiatannya, entah Ramadan kita dengan Syawal 6 hari dianggap puasa setahun, dan juga amal-amal kita selama di bulan Dzulqa'dah ini yang kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, kita pun juga sudah nyambung dengan puasa yang lain. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dimudahkan bisa beramal soleh berikut-berikutnya. Dan di antara tanda amal soleh itu diterima, napa tandanya? Dimudahkan menindaklanjuti dengan amal soleh berikutnya. Ibaratnya tempat telondaki sak pirang-pirang bisa naik tangga pertama, dimudahkan naik tangga kedua dan berikutnya, sehingga kepada kebaikan terasa ringan untuk dikerjakan, kepada kejelekan terasa ringan untuk ditinggalkan. Itu tanda amal diterima. Tapi apabila sesudah beramal soleh, kenyataannya ada amal soleh berikutnya aras-arasan, ada kemaksiatan malah enteng, ini tandanya tidak diterima. Maka tanda itu butuh untuk kita kenali. Karena kebaikan membuahkan kebaikan, keburukan juga membuahkan keburukan. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengarkanlah kami. Jadikanlah kami orang yang ketahui betul-betul beramal ikhlas ittiba, sehingga nanti akan manfaat untuk kami, yang kami hanya berharap akan keberkahan-Mu. Ya Allah, berilah kami tobat untuk bisa mengakui dosa-dosa. Ada rasa penyesalan kenapa dosa dikerjakan. Ada rasa penyesalan kenapa kehancuran dikerjakan. Jadikan kami orang yang bisa kembali kepadamu dengan ketaatan. Engkau zat yang maha penerima tobat lagi maha pengampun. Maka doa supaya banyak kita lantunkan. Berikutnya materi yang kita kaji di kesempatan kali ini adalah temanya haram berwala kepada penista Islam. Haram berwala, berkasih sayang, menjadikan sebagai pemimpin
orang yang dia sebagai penista Islam. Itu kalau diterjemahkan seperti itu sebagai makna global. Sekarang kita baca yang ada pada materi fi hurmati wala yatiman yattakhidhu dinallahi huzuwan walaiba min ahli kitab wa ghairihim. Fi hurmati tentang haramnya. Berarti jangan dikerjakan, ini apa? Haram. Wala yatiman, wawunya dibaca fathah, walayah, punya makna loyalitas, kasih sayang, dukungan, pengangkatan dia sebagai pemimpin. Itu makna walayah. Lek dibaca kasroh, wilayah, artinya adalah daerah. Wilayah kekuasaan berarti daerah kekuasaannya. Itu wilayahku berarti daerahku. Tapi dibaca dengan wawunya dipatahkan walayah, loyalitas, kesetiaan, kecintaan, pembelaan, pengangkatan sebagai pemimpin. Siapa yang kita diharamkan bertindak demikian? Yaitu man, orang yang yattakhidhu menjadikan dinallahi, agama Allah, huzwa sebagai senda gurau, walaiban dan permainan. Bila kita jumpai ada orang menjadikan Islam ini dijadikan senda gurau, permainan, ejekan, hinaan, maka orang seperti itu tidak boleh diberi perwalaan, cinta, dekat, membela, mengokohkan, loyalitas, setia, mendukung, mengangkat sebagai pemimpin. Napa hukumnya? Haram. Siapa saja mereka? Di antaranya min ahlil kitab, dari ahli kitab. Orang yang dikenal mereka memegang kitab. Dari umat tempo dulu, yang dominan mereka dikenal sebagai ahli kitab itu dua. Siapa? Yahudi. Siapa lagi? Nasoro. Di dalam Al-Fatihah mereka disifati apa? Yahudi maghdub. Nasoro disifati apa? Ad-dallin. Apa maknanya maghdub? Dimurkai. Apa maknanya ad-dallin? Tersesat. Kenapa mereka maghdub, dimurkai? Punya ilmu tidak diamalkan. Adanya ilmu disembunyikan. Kedudukan ilmu direkayasa. Ilmu dipilih-pilih, sing cocok dengan hawa nafsunya dipakai, sing enggak cocok dibuang. Sekira bisa diotak-atik akan diotak-atik. Ketika mereka punya kemampuan akan menghancurkannya. Ketika mereka enggak punya kemampuan, merongrong, membuat syubhat, kekacauan pemikiran, sehingga orang meninggalkan Islam, digiring kepada kemurtatan. Nah, ini sangat jelas bahaya sekali. Jelas bahaya sekali. Adapun ad-dallin itu orang yang sesat, itu Nasoro. Semangat beribadah tapi mereka enggak memiliki ilmu. Dan mereka dikendalikan oleh maghdub Yahudi. Karena mereka enggak punya pemimpin, Yahudi masuk. Akhirnya menjadikan sebagai boneka untuk merusak kepada umat, merongrong dari segala arah. Makanya sistem kerja setan itu adalah merongrong dari segala arah dengan dibikin kerusakan sana sini atau dibikin boneka. Kelompok dibikin sana, kelompok dibikin sana. Itu
pencetusnya satu, tapi kelompok itu berbeda-beda. Ujungnya untuk ngeroyok rame-rame. Untuk ngeroyok rame-rame. Dalilnya mana? Dalilnya adalah program dari setan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Mereka pasti akan saya datangi, mananya diprogramkan hancur. Didatangi untuk dihancurkan. Dari arah depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Dari depan dibikin tidak percaya hari akhir. Dari belakang didorong hidup hanya di dunia saja. Dari kanan yang punya condong ibadah disemangati nganti bablas, bid'ah dipakai. Dari kiri yang tidak punya semangat dikomuniskan. Memang begitulah Yahudi, membuat kelompok namanya Khawarij. Puncaknya mengadakan pengkafiran. Nabi dituduh tidak adil. Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Semata enggak masuk kepada kelompoknya dikafirkan. Yahudi juga membuat kelompok yang namanya Syiah, terutama Rafidhah, mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, cinta kepada Ali, sampai derajat menuhankan, tetapi mereka pembantai itu sendiri. Makanya antara Khawarij, Syiah, Yahudi itu beda nama, tapi satu profil. Yang itu membahayakan sekali, karena program mereka adalah waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka tuh pengen banget kamu jadi kafir sebagaimana mereka sudah kafir duluan, sehingga akhirnya kamu dengan mereka sama nopo? Sama-sama kafir, sehingga nanti akan menjadi pemenuh jahanam. Yahudi Nasara gak bakal ridho. Allah menyebutkan walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal ridho kepada kamu si Yahudi, enggak bakal ridho kepada kamu si Nasara sampai kamu ikut kepada mereka. Lalu Yahudi dengan musyrik ini permusuhannya paling keras. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud waladina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhan kepada mukmin, sinten? Yahudi dan musyrik. Makanya bila umat ini enggak punya kekebalan, enggak punya ilmu, enggak punya kemandirian dengan Islam, enggak mau iktisam, enggak mau tamasuk, Islamnya mek KTP, enggak tenanan, itu nanti pasti akan terbawa mereka. Allah jelaskan lewat lisan Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man qablakum. Demi Allah kalian pasti ikut kepada perilaku orang sebelum kamu. Dengan diperinci, entah itu dari sakcu, sakilan, sak diro, sak depo, sepanjang tombak, sampai mereka masuk lubang biawak, kamu akan ikut. Ditanya, apa Yahudi dan Nasara? Ya sapa neh. Lafadznya lain, apa Persia dan Romawi? Sapa neh. Apa Yahudi Nasara? Depan Yahudi. Apa Persia dan Romawi? Romawi, Nasara semisal. Yahudi, Persia semisal. Nah itu lafadz pada riwayat yang lain. Ditanya seperti itu, apa siapa Nabi? Paman. Lalu siapa lagi? Yang itu nanti puncak jaya mereka ketika Dajjal keluar.
Isyarat Nabi Dajjal akan keluar dari mana? Khurasan. Mana Khurasan? Madinah memandang ke timur. Ketika matahari terbit dari sana muncul. Disitulah muncul kegoncangan, fitnah, Dajjal. Dulu Khurasan namanya apa? Kerajaannya Persia. Majusi, penyembah api. Sekarang negara itu namanya apa? Iran. Sekarang Iran sedang ngapain? Bersandiwara. Dengan siapa? Iran sama Yahudi podo. Romawi mungkin simbolnya Amerika, saya nggak tahu. Itu musuh semuanya. Makanya nggak boleh bolo-boloan kepada dua kelompok itu. Kenapa? Keduanya sama-sama mal'un, yang satu maghdub, yang satu ad-dhalin. Yang itu semua itu adalah pengrusakannya untuk kaum muslimin. Karena program mereka menguasai Ka'bah dipindah ke Karbala, hajinya ke Karbala. Ini perkara yang jelas amat sangat membahayakan. Makanya dilarang berwala kepada mereka, ya kita butuh tahu kondisi. Sementara masyarakat Indonesia sing bolo Iran banyak enggak? Loh, nang kok pun gadah sensus padahal. Piye carane nyensus? Ya bukti sehari-hari produksi sapa sing ngamal nih? Tabaruk nyang kuburan sapa sing ngamal nih? Sholawatan sapa sing ngamal nih? Peringatan mauludan sapa sing ngamal nih? Produksi ahli khamsatun utfi fiha sapa sing ngamal nih? Wonten masjid sing panggah nyanyi li khamsatun wonten. Panjenengan apa senuke? Oh, malah gak paham. Saya punya 5 nama. Dengan 5 nama ku taklukkan wabah corona. Siapa 5 nama? Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Ini kan simbol bahasa Syiah. Sapa sing ngamalake wonten masyarakat? Mayoritas itu sensusnya. Itu pro ke sana. Tokoh-tokohnya pro ke sana. Makanya kita butuh tahu kenapa dilarang berwala, cinta, loyalitas, kasih sayang, membela, mengangkat pemimpin, orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan senda gurau. Mereka adalah ahli kitab Yahudi dan Nasoro. Banyak di kanan kiri kita. Banyak di kanan kiri kita. Itu lebih bahaya dengan sifat kemunafikannya. Yahudi jelas Yahudi bisa disingkir nih. Nasoro jelas Nasoro mudah disingkirkan. Tapi sing munafik, sing takiyah, sing penampilan Islam tapi duduk berapa jumlahnya? Ini yang paling membahayakan. Dikira dulur tapi bukan. Ternyata mereka yang membuat berbagai macam pengerusakan. Pengerusakan ilmu, pengerusakan akidah, pengerusakan ibadah, pengerusakan keamanan, dan sebagainya. Nah, kita butuh tahu, karena temanya sedang kita angkat. Dan juga yang lain-lainnya, ayat 57 sampai 58 Al-Maidah, insyaallah kita baca malam hari ini dan sebagian tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nataitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman.
yang percaya dengan yakin tanpa ragu akan kedudukan Allah. Kedudukan Allah dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Rububiyah ialah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya adalah Allah. Asma wa sifat, nama Allah menunjukkan kerja alam raya hasil karyanya yang luar biasa besar, yang kita kecil. Semuanya berada pada jarinya Allah, alangkah agungnya Allah. Dengan begitu kita merasa hina, maka bertumpu kita hanya kepada Allah. Itulah sekilas penjabaran tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan ulu. Ya, kamu percaya, yakin tanpa ragu, lalu mewujudkan kewajibannya. Ada 5. 1. Meyakini di hati tanpa ragu. 2. Ikrar berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah satu-satunya yang diibadai. Syahadat Muhammadur Rasulullah dengan cara Rasul beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga diwujudkan dengan ketaatan. Ilmu dulu, tegakkan sholat, zakat, puasa, haji dan amal-amal yang lain. Iman bisa tambah dengan ilmu, teman yang baik, lingkungan yang baik supaya iman bertambah-tambah. Iman bisa turun, makanya ngati-ngati dari dosa kemalasan. Jangan merendahkan dosa, apalagi syirik, nanti bisa hancur. Dosa selain syirik berada pada masyiah Allah, mungkin diampuni, mungkin dihukum. Tapi bila masuk neraka enggak kekal. Tapi kalau syirik, enggak tobat, nanti akan hancur total. Itu tanda orang beriman. Kepada mereka yang punya tipe itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah layakkah kita dipanggil dengan panggilan itu? Bahan koreksi. Ini panggilan kasih sayang, sambutlah. Ketika Allah memanggil untuk proyek besar, ada kebaikan diberitahu, raihlah, atau ada bahaya diwaspadakan, larilah. Di sini proyeknya apa? Haram loyalitas kepada musuh Islam. Apa proyeknya? Haram loyalitas kepada musuh Islam. Yahudi, Nasoro dan yang lain-lain, kamu enggak boleh setia, cinta, membela, mendukung, mengangkat, yang lain yang menyukseskan mereka. Ini proyeknya. Dengan pesan, la tattakhidhu, kalian jangan jadikan. Jangan mengangkat. Jangan memberikan loyalitas. Alladzina, pada orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan dinakum, agamu dijadikan huzuan, hinaan, waleban dan senda gurau, permainan. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitab, dari orang yang diberi kitab min qablikum, sebelum kamu. Itu Yahudi Nasoro. Mereka itu kafir. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Mana dalilnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengkafirkan ahli kitab, Yahudi, Nasara, musyrik, neraka, jahanam selamanya, makhluk yang paling elek. Bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan. Juga ditandaskan oleh Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan, waladhi nafsi biyadih, laisa ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu bi risalati walam yu'min bima ursitu bihi ila kana min askabinar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, enggak ada satupun umat ini, orang umat yang kedatangan dakwah Nabi, entah Yahudi, Nasoro, sudah jelas dakwah, tahu, ngerti, paham, bahkan mereka sudah ngarep-ngarep, ketika tiba ternyata enggak masuk, sampai mati enggak masuk, matinya tetap memegang tradisi mereka, maka mereka dijamin pasti sebagai penduduk neraka. Itu ahli kitab, itu kafir. Demikian juga wal kufar, orang kafir yang lain, jangan kamu jadikan mereka aulia, orang yang kamu menjadi walinya, cinta, membela, loyalitas, setia, mengangkat menjadi pemimpin. Hukumnya apa? Haram.
Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Jaga dirimu jangan sampai terkena murka Allah. Maka peraturan ini jangan kamu langgar. Kamu haram berwala kepada mereka, ya kamu harus menjadikan mereka sebagai musuh. Bila kamu melanggar, berarti kena siksa. Makanya takwalah kepada Allah in kuntum mukminin, bila kalian memang beriman. Wa idza nataitum, ketika kalian mengumandangkan azan ila sholati, untuk penegakan sholat, ittakhaduha, mereka menjadikannya huzuwan, hinaan, waliban, dan permainan. Kalau sehari-hari pernah kita jumpai nopo? Misalnya pas sholat berjamaah ada yang lewat, mereka bengok, oh mun, nanti panggil. Masjid sholat, enek wong sing maraton, terus bengok, oh mun, wonten. Nggih semisal ngoten-ngoten niku. Semisal ngoten niku, berarti mengucapkan amin itu bukan doa tetapi sebagai bahasa penghinaan. Silahkan cari contoh-contoh yang lain. Atau agama direkayasa hilang aslinya. Bahkan sholat jadi jogetan. Bahkan sholat hilang khusyuknya, hilang tumakninahnya. Nganti puluhan rakaat hanya 10 menit kurang. Itu kan permainan kan? Dijamin mesti enggak sah itu. Dijamin mesti tidak sah, itu permainan. Maka ada ditambahi permainan, sholat ditambahi permainan. Karena susu sak gelas dipun ceruti endrim terus nanti. Itu pengerusakan, jangan dikira mereka itu sholat. Jangan dikira, karena hak batil nggak boleh dicampur, dia akan mencampur aduk. Nah, jangan dikira itu ibadah, itu permainan. Jangan dikira itu ibadah, itu permainan. Ini tentunya tokoh-tokohnya yang membuat acara, adapun masyarakat awamnya dinasihati. Tokohnya yang membuat acara itu yang pasti, masyarakat awamnya dinasihati. Awas, itu permainan, jangan kamu ikuti. Nah, nanti lek ngono berarti dituduh ngadu domba, ngoten lagi malian nggih. Ya gitulah, mereka menjebak. Gitu, mereka menjadikan kumandang adzanmu untuk menegakkan sholat dijadikan permainan sendagurau. Sendagurau permainan. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu mereka adalah kaum yang tidak berakal. Asyarhu, kita baca syarahnya. Iklam, ketahuilah, ayyuhal qari, wahai pembaca al-karim yang diberi kemuliaan. Anna hadzan nidaa, sesungguhnya panggilan al-ilahiyah bersifat ketuhanan ini, al-adimah yang sangat besar ini. Jadi panggilan ya iladin, panggilan ketuhanan yang sangat besar. Panggilan yang kita wajib menyambut. Enggak boleh kita menganggap seperti mek koyok krungu kluruke jagu. Enggak digubris, jangan, tapi sambut. Jawab adzan. Sambut panggilan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Allah memanggil kamu, ijabai. Rasul memanggil kamu, ijabai. Kenapa? Lima yuhyikum, kamu diberi kehidupan yang baik. Ini panggilan yang besar. Yuharimu, isinya mengharamkan. Alal mukmin, kepada orang yang beriman. Haramnya apa? Wala yatal kafirin, haram berwali setia, cinta, membela, menyukseskan, mengakui kedudukan wong kafir. Sawaun kanu, sama saja mereka, ahla kitabin, ahli kitab, kal Yahudi wa Nasoro, entah Yahudi dan Nasoro, au kanu, atau ada mereka la kitab belum, enggak punya kitab. Yang penting kafir, kal majusi, semisal majusi, penyembah api. Kalau majusinya umat ini nopo? Kelompok Qadariyah.
Gimana akidah kelompok Qadariyah? Enggak ada takdir. Masing-masing wong gawe takdir dewi. Sehingga masing-masing orang menjadi Tuhan buat dirinya. Termasuk kelompok filosofis, hanya menuhankan akal. Semua perkara dicek dengan akal, dicocok oleh akal, masuk akal, diterima, bila tidak dibuang. Maka berapa banyak Quran Sunnah cerita gaib akan dibuang semuanya. Kafir itu jadinya. Kafir itu. Itu tadi macam-macam orang kafir. Di kanan kiri kita banyak. Yang kadang-kadang anak kita disekolahkan kepada sekolah filsafat. Bahaya enggak? Filsafat agama maknanya. Agama menggunakan sistem ilmu kalam, dicek dengan akal. Enggak cocok ditolak. Akal bisa enggak ngecek alam kubur? Akal sakit enggak ngecek kondisi surga neraka? Karena enggak bisa dicek, dianggap enggak ada. Bahaya enggak orang mengatakan alam kubur enggak ada, surga enggak ada, neraka enggak ada? Kafir kan? Nah, jelas. Filsafat ya begitu. Makanya kemana anak-anak kita ke sekolahkan? Sampai spanduk mereka di perguruan tinggi Islam adalah selamat datang di area bebas Tuhan. Dianggap Allah itu enggak ada. Kenapa? Dicek dengan akal enggak enak. Makanya pantas mereka mengatakan seperti itu. Makanya mereka juga mengatakan di masuk surga itu enggak harus beragama Islam. Wonten bahasa ngoten niku. Coba sing muni. Ya lesan masuk sikil. Profesor doktor ngoten nggih. Di perguruan tinggi Islam mengatakan seperti itu. Dan seterusnya. Loh itu banyak wong sing model ngono-ngono kuwi. Didelok KTP-ne Islam, haji, tapi ngono kuwi pemikirannya. Itu tidak boleh itu untuk dijadikan orang yang dicintai, dibela, dikokohkan, dihargai, tidak boleh. Au kanu musyrikin ummiyin, atau mereka orang musyrik yang ummi. Mungkin jadi korban dari orang-orang yang menjadi sosok pemikir, memakan masyarakatnya sebagai orang yang disesatkan. Wa illatu hadza tahrimi, dan alasan pengharaman ini ya karena mereka itu ittikhaduhum, karena pengambilan mereka menjadikan dinal islami al-haqqa, agama Islam yang hak, alladzi la dina yaqbalullahu taala siwahu, alladzi yang la dina tidak ada agama yaqbalullahu ya Allah menerimanya, Allah Ta'ala menerimanya siwau selainnya. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu ada Islam. Cari yang lain sesat. Wa may yabtaghi wal islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain Islam sebagai agama gak diterima, kelak pasti rugi. Ternyata Islam yang hak itu ternyata dihinakan. Cara menghinakannya, masuk surga tidak harus beragama Islam. Berarti samakan Islam dengan yang lain, itu kan penghinaan kan? Loh banyak. Makanya bila anak kita ke sana harus dibekali. Bila terancam terseret nggak bisa dibekali, cabut, nggak boleh diteruskan. Relalah anak kita sebagai musuh agama kita. Bahaya. Yang itu kama qala ta'ala wa may yabtaghi, siapa yang mencari ghairul islami dina, selain Islam sebagai agama, wala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Al-Imran 85. Wala syakka, dan enggak ragu lagi, maknanya pasti, anna nuzula hadil ayati, bahwa sebab turunnya ayat ini kana li sababi suhriyatin wastizai ba'dil kuffar, dengan sebab penghinaan dan pelecehan sebagian orang kafir, min Yahuda wan Nasara wa musyrikin, dari Yahudi, Nasara dan musyrik. Sekarang banyak contohnya yang melecehkan. Wis melu aku ki koncone malaikat mungkar nangkir.
Kalau kamu di dunia kenal saya, kamu nanti masih cetok saya. Kenapa aku boloni? Wonten sing ngoten niku. Melu aku. Nek repot-repot so Allah tak teleponi. Sinten sing badhe nelpon Allah? Itu hinaan pol yang seperti itu. Ada itu? Banyak pengikutnya nganti diambung nganti wolak-walik karo nyangoni. Wes, sudah dirusak lahir batin, duitnya dioroti, akidahnya dihancurkan. Kok ya payu ngoten niku? Payu mboten? Gak ngerti nyapo apa enggak dingu. Polisine kon nyapo. Apa malah anak buahnya? Betulnya kan dicekel gitu yang ngoten niku lho nggih. Kenapa? Tenaga pengamanan harus menangkap perusak agama. Bukan membiarkan. Itu kewajiban, kita mengingatkan. Bidin al-Islami gitu mereka menghina kepada agama Islam. Di mana warota telah datang berita anal munafikin wal yahuda, munafik dan Yahudi. Yahudi jelas kafir. Kalau ngaku Islam tapi ngerusak haji tapi mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan, itu profile wong munafik. Gamblang nggih? Profil yang munafik ngaku Islam tapi mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Ngaku Islam mengatakan surga tidak harus orang Islam yang memasuki. Itu kan munafik kan sifat model ngono kuwi. Ngaku Islam tapi ngerusak. Itu banyak orang yang kayak begitu. Kanu ada mereka idza samiul adzana ketika mendengar adzan yathakun tertawa-tawa wayal abun dan mereka bermain-main bi sautil muadzin dengan suaranya muadzin. Wa minhum man yaqul di antara mereka ada mengatakan hadza nahiku khimar, ini ada ringkiane khimar. Wa minhum man yarfa'u sautahu, ada juga di antara mereka yang mengeraskan suaranya bil adzan dengan adzan tapi sakhira untuk menghina. Laiban bermain, mustahzian merendahkan. Semisal yang kita sampaikan tadi, ketika sedang sholat berjamaah mereka lewat bawa mun. Sama kan? Itu ngaku Islam tapi merendahkan, itu munafik. Maka mereka wajib untuk dibenci. Berkaitan perilaku mereka, fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat hadzan nida, panggilan ini yanha isinya melarang al mukminin kepada orang yang beriman min muwalatihim dari berwala cinta kasih membela setia kepada mereka. Haulai atau mereka al mustahzin yang merendahkannya. Bi syiariddin al islami, yaitu simbol Islam agama ini. Adzan kan syiar nggih, simbol Islam nggih. Apa tanda itu Islam? Adzan, tapi mereka merendahkan. Adzakikin yang tertawa, alaibin yang bermain-main. Kullama utihat, ketika mereka berkemungkinan ditakdirkan lahum buat mereka al-fursatu, ada kesempatan, haitsu lam yakun ma'hum man yakhafunahu, di mana haitsu, di mana lam yakun enggak ada ma'hum bersama mereka man yakhafunahu yang mereka takuti minal muslimin. Jadi ketika mereka itu bersendirian, kene umat Islam yang wibawa, mereka ngegrup wong sing semisal, nah mereka nanti akan tertawa-tawa menghina pol-polan. Nanti bila ketahuan orang Islam yang punya wibawa, mereka menang. Bila enggak ada, mereka menghinakan. Itu mereka ya mengambil kesempatan seperti itu. Wa qala ta'ala, maka firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya man amantum billahi, orang yang iman kepada Allah. Rabban, Rabb yang diibadai, wa ilahan, ilah yang dia harus menyembah. Wabi islami, iman kepada Islam dina sebagai agama dan syariat. Wabi Muhammadin, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rasul, nabi dan rasul. Menyembah Allah dengan cara rasul, ikhlas. Sunnah, istiqomah didakwahkan. Kepada orang yang begitu, la tattakhidhu, kalian jangan jadikan alladzina takhadhu dinakum, orang yang menjadikan agamamu, yaitu Islam, agama Islam ini, wa syara'iyahu dan syariatnya,
wa ahkam dan hukum-hukumnya. Mereka menjadikan Islam, syariatnya, agamanya huzuan, hinaan. Yastahzi'un nabi, yang mereka menghinakannya. Walaiban, dan permainan. Yal'abu nabi, yang mereka mempermainkannya. Itu haram mencintai mereka, membela mereka, mengokohkan mereka, menyanjung mereka. Wa bayyana ta'ala, di sini Allah Ta'ala menjelaskan al-mustahzi'in al-laibin, orang yang menghina dan bermain-main. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitaba min qablikum, ahli kitab sebelum kamu. Siapa? Al-yahudu wan nasara. Itu gamblang. Demikian juga wal kufar, orang kafir yang lain. Ya, musyrik termasuk orang musyrik, termasuk munafik. Yang itu berbaju Islam, banyak memakan korban, berpenampilan tokoh, sehingga banyak pengikutnya, tapi menyesatkan. Kamu jangan menjadikan mereka aulia, orang yang kamu cintai, kamu dukung, kamu loyal, kamu sanjung, kamu bela, kamu angkat sebagai pemimpin. Maknanya la tua lunam, kamu berwali kepada mereka bil hubbi, dengan cinta, wan nusrati, dan pertolongan. Enggak boleh itu. Semua amarah ta'ala, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ibadahu al-muminin, hambanya yang beriman. Perintahnya apa? Bitaqwahu, untuk takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Wa ya ta'atu, mentaati Allah. Fi ma'amar, apa yang Allah perintahkan kerjakan. Penuh ilmu, ikhlas, dan contoh. Wana, dan apa yang Allah Rasul melarang, maka jauhi. Yaitu fayaf'aluna al-ma'mura bihazmin wa jiddin, supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Wayan tahun anil manhiyyi, mereka juga mandek dari larangan. Kadzalika, demikian juga wa min jumlati ma nahahum anhu, di antara sejumlah perkara yang Allah melarang darinya, muwalatu al-kitab wal musyrikin, yaitu berwala, cinta, setia, menyanjung, mendukung, mengangkat pemimpin kepada ahli kitab, Yahudi, Nasr, dan orang-orang musyrik. Selesai sebagian materi yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Nomor 1, orang beriman penuh tuntunan. Itu nomor 1. Orang beriman penuh tuntunan, itu nomor 1. Titik. Orang beriman penuh dengan tuntunan, itu nomor 1. Urayanya apa? Urayanya iman itu seperti apa? Ketika bergaul dengan yang tidak beriman bagaimana? Tuntunan kan? Ya. Wujudkan keimanan, kerjakan. Ketika bergaul kepada orang yang tidak beriman gimana? Ada tuntunannya. Itu nomor 1. Nomor 2, tanda beriman adalah takwa. Yang nomor 2, tanda beriman adalah takwa. Titik. Ringkas saja rangkumannya. Itu nomor 2, tanda beriman itu adalah takwa. Artinya apa? Artinya bila kita berharap menjadi orang yang beriman, wujudkan dengan takwa, yaitu mengenal hukum Allah. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat. Berarti semangat cari ilmu. Setelah itu jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada, dan memperbanyak istighfar. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, konsekuensi keimanan tidak boleh loyalitas kepada orang kafir. Itu yang ketiga. Konsekuensi keimanan haram berloyalitas kepada orang kafir. Itu nomor 3.
konsekuensi keimanan haram berloyalitas kepada orang kafir. Titik. Makanya kita sudah tahu orang kafir, Yahudi, Nasoro, musyrik, munafik, Syiah, Majusi, para filosofis, itu profil kekafiran. Haram loyalitas kepada mereka. Makanya cinta Yahudi tidak boleh, cinta Nasrani tidak boleh, cinta Majusi tidak boleh, cinta Syiah tidak boleh, cinta Rafidhah tidak boleh, cinta ilmu filsafat tidak boleh, agama diotak-atik dengan akal-akalan, cinta munafik nggak boleh. Kenapa? Itu tadi, konsekuensi iman adalah haram berloyalitas kepada orang kafir. Ternyata itu banyak di kanan kiri kita. Yang keempat, selagi kita ikhlas dan istiqomah akan dijaga oleh Allah. Nomor 4, selagi kita ikhlas dan istiqomah akan dijaga oleh Allah. Titik. Selagi kita ikhlas, istiqomah akan dijaga oleh Allah. Napa bukti ini pun? Secara teori dunia lewat tangan Yahudi menjajah Palestina, secara teori militer saged ditaklukkan berapa waktu? Orang kafir dunia lewat tangan Yahudi menjajah Palestina secara teori militer bisa ditaklukkan berapa waktu? Ada negara adidaya dunia, ciri khasnya wajahnya seperti tameng, matanya sipit, sinten? Wajahnya seperti tameng, matanya sipit, sinten? Embo. Kita baca hadis saja, nggak usah sebut nama, tapi cirinya itu. Itu cirinya. Itu ketika Indonesia punya hubungan dengan dia, akan mereka mengancam, neko-neko kami serang, paling seminggu kamu hancur. Itu teori militer. Senada dengan itu, tapi kenyataannya, sukseskah mereka menaklukkan Palestina sebagai negara yang mereka jajah? Tidak bisa. Di negara yang lain juga sama, entah di Afghanistan dan yang lain-lain, entah di Suriah dan lain-lain. Kenapa kok begitu? Tadi kuncinya, selagi ikhlas istiqomah akan dijaga oleh Allah. Apa pendukung kita ikhlas istiqomah? Antara mati dan hidup sama-sama baik. Ini cara tegar ikhlas istiqomah. Kenapa? Mati dan hidup sama-sama baik. Mati menambahi pahala, nah hidup menambahi pahala, mati istirahat. Lah wong kabeh calone mati lho nggih. Mati mboten calone. Apa sing mati niku sing diancam mati tok? Sing ngancam mati gak mati, nggih? Enggak. Karena semuanya calonnya mati, iman maupun kafir, nah makanya hidup itu cari bekal. Makanya mati dan hidup itu sama. Mati nambah bekal, kita ulang, hidup nambah bekal, mati istirahat. Bila ini kita pegang, insyaallah nanti akan terjaga ikhlas dan istiqomah. Memang itu janji Allah. Wallahu mutimmu nuri walau kariha al-kafirun. Allah akan menjaga agamanya walaupun wong kafir podo benci. Maka pilihan kita tadi, hidup nambah bekal, mati istirahat. Nah, selagi kita memegang itu nanti akan istiqomah di dalam keimanan, keikhlasan. Demikian materi yang kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, silakan. Segera cukup, itu yang kita sampaikan. Wallahu shawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.